Oke, ya terima kasih Kakak Harun dan Kakak Mita ya untuk talkshow pada sore hari ini. Kembali bersama saya Bang Fuful akan berbincang-bincang dengan Pak Aslim ya. Iya betul Bang. Pak Aslim dari PT Asuransi BRI Life. Ya baik, untuk talkshow pada hari ini tentunya kita mengambil tema tentang profil perusahaan dan mungkin inovasi-inovasi BRI Life ya Pak Aslim. Kemudian tentunya alamatnya di mana dan dalam rangka mengikut serta dalam job fair ini tentunya dari pihak BRI, dari pihak Pak Aslim akan membuka juga karyawan ya, jurusan apa saja, bidang apa saja yang dibutuhkan. Untuk itu ya adik-adik semua, mohon perhatiannya semua ya, agar menyimak informasi yang diberikan dari BRI. Ya, kepada Pak Aslim kami persilakan ya untuk memperkenalkan dulu diri mungkin dengan profil perusahaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan adik-adik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman di Snaker atas acara yang luar biasa. Untuk kesekian kalinya kami dari BRI Life dapat berpartisipasi di tahun ini. Kalau tidak salah ini kita sudah tahun keempat untuk partisipasi di job fair. Harapannya kita bisa sama-sama menekan angka penganggurannya Bang di sudah Kota Bau-Bau. Tahun kedua? Kita sudah keempat kalinya nih. Oh iya. Keempat kalinya di Bau-Bau Job Fair, alhamdulillah. Iya silakan lanjut. Ya sebelumnya Pak Bang perkenalkan adik-adik semua, nama saya Aslim. Kebetulan di BRI Life saya dipercayakan sebagai pimpinan cabang untuk wilayah Bau-Bau. Sedikit menjelaskan mungkin untuk profil perusahaan. Jadi kita di BRI Life ini, untuk BRI Life sendiri itu, jadi mungkin adik-adik semua masih bingung BRI Life itu apa. Karena kan sepengetahuan adik-adik secara umum yang kita tahu itu kan hanya Bank BRI, ya Bank BRI saja ya. Sementara di sini adik-adik ada lihat ada tulisan live di belakangnya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi BRI Life itu teman-teman itu adalah salah satu anak usaha dari Bank BRI. Jadi salah satu anak usaha BRI itu yang bergerak di bidang insuransinya BRI. Jadi kita yang menangani asuransi BRI. Jadi kan BRI itu adalah holding bank. Jadi holding dia orang tua perusahaan di mana Bank BRI ini punya beberapa anak usaha di bawahnya dia. Salah satunya BRI Life. Ya, jadi kita punya anak usaha itu yang pertama, kita punya BRI Finance untuk pembiayaan mobil, kendaraan. Kemudian kita punya BRI Agro untuk pelayanan kredit untuk saudara-saudara kita yang profesinya sebagai petani. Jadi ada BRI Agro, cuman kalau di Bau-Bau kita belum punya BRI Agronya. Ya, nah, tentunya terus, yang BRI Agro ini? Iya, BRI Agro itu baru ada di Makassar, di wilayah Makassar, ya? Betul. Entah pertimbangannya apa, jadi kita belum disiapkan di Kota Bau-Bau. Melihat situasi juga. Iya, betul. Ya, situasi. Terus yang ketiga, dulu kalau teman-teman, adik-adik mungkin melintas di Jalan Beto Ambari, tepat di depannya KPP Pratama itu, dulu kita punya BRI Syariah di situ. Jadi ada BRI Syariah, ya itu saudara kami juga BRI Syariah, cuman sekarang mereka itu sudah mengakuisisi memisahkan diri dari induknya masing-masing dari orang tuanya. Yang kita kenal sekarang jadi BSI. Jadi ada 3 perbankan syariah, sekarang gabung mereka jadi satu. BSI. Iya, ada Mandiri, ada BNI dan BRI Syariah. Di situ gabung. Betul, gabung jadi BSI yang sekarang kantornya di Pantai Kamali. Dia memisahkan diri dari ibunya. Memisahkan diri dari induknya masing-masing. Jadi dari BNI, dari Mandiri, kemudian dari BRI. Membentuk BSI. Betul, membentuk satu perusahaan sendiri jadi belah BSI sekarang ya, seperti itu. Dan yang keempat ada BRI Life. Jadi kami di BRI Life itu ditugaskan khusus untuk membackup teman-teman BRI ini yang bagian asuransinya. Jadi mulai dari kredit dan lain sebagainya kita yang backup untuk insuransinya seperti itu. Ya, sebelum dilanjut Pak Aslim. Siap.
bergerak di bidang asuransi kan. Siap, betul Bang. Namun berarti membackup misalnya saya nasabah Iya, BRI betul. yang konvensional yang umum. Iya, siap. Kan kalau misalnya ngambil kredit atau ngambil modal usaha misalnya, Betul. kan ada asuransi juga itu. Betul. Betul. Nah asuransi itu memang yang backup BRI Life. Betul. Atau BRI itu sendiri yang. Jadi gini Bang, ini yang harus kita kasih pemahaman. Jadi BRI Life sendiri itu punya banyak divisi juga Bang. Kita punya banyak divisi yang khusus jualan syariah ada, produk asuransi syariah ada, kita ada yang jualan in-branch. Nah in-branch ini seperti yang Abang katakan tadi, ini yang melayani nasabah-nasabah yang di internal BRI. Jadi mereka-mereka yang memang ngambil kredit, itu ada teman-teman BRI Life yang memang stay di kantor cabang BRI, seperti itu. Nah terus ada juga teman-teman yang stay untuk melakukan penjualan itu di luar dari nasabah-nasabah internal BRI yang tidak ngambil kredit, seperti misalkan nasabah yang dikunjungi langsung, seperti itu kayak pengusaha ada dua dan ya. sebagainya. Internal BRI Seperti bisa itu. di-handle ya, dibantu Ya, oleh betul. BRI Life ini. Iya, Kemudian nasabah di luar BRI juga betul. ada. Iya. Ya silakan lanjutkan Pak. Iya, seperti itu. Jadi untuk di Bau-Bau sendiri itu alhamdulillahnya kemarin itu awalnya kita di 2006 pertama masuk di Bau-Bau, kita masih ada di bawah wilayah Makassar, kemudian di bawah cabang Kendari. Jadi statusnya dulu unit, cuman di 2006 itu pemegang sahamnya itu masih Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Makanya namanya dulu masih PT Asuransi Beringin Sejahtera. Jadi belum berubah nama jadi BRI Life. Nanti di sekitaran tahun 2007-2008 karena melihat pasar asuransi saat itu mungkin lumayan bagus, iya manajemen BRI akhirnya membeli saham si sahamnya yayasan ini hampir 100%. Ada sekitar 91% itu akhirnya dibeli sama Bank BRI. Iya. Ya, akhirnya berubah nama ya. Di mana itu yayasan itu? Di Yayasan Jakarta atau jadi BRI itu punya yayasan namanya Yayasan Pekerja BRI, kayak koperasinya BRI begitu di kantor pusat BRI. Jadi teman-teman di yayasan ini kemudian membentuk satu perusahaan yang mereka khusus menangani insurance. Jadi itu awal pertama didirikannya si BRI Life ini. Nah di tengah perjalanannya setelah pasarnya dilihat bagus. Nah si BRI-nya kemudian melirik dan membeli sahamnya hampir 100% diambil, diakuisisi. Ya luar biasa itu. Ya. Iya. Jadi teman-teman ex-BRI ya bisa kembali bergabung. Akhirnya pindah semua dan sampai berganti nama. Yang tadinya Beringin itu ya dari Yayasan Pekerja itu akhirnya berubah nama jadi BRI Life. Jadi sudah bawa branch si BRI ini tadi. Jadi berubah jadi BRI Life sampai hari ini alhamdulillah. Jadi balik ke cerita di Bau-Bau tadi ini, di 2007 kita sudah mulai dari tadinya unit, kemudian akhirnya jadi cabang ya. Karena penjualan yang cukup bagus di kota Bau-Bau saat itu, akhirnya dipromosi menjadi cabang sendiri, jadi cabang Bau-Bau. Berpisahlah kita dari cabang Kendari, yang tadinya kita di bawah unit. Cabang Kendari, cabang Bau-Bau sekarang unit-unitnya pasti ada. Di mana unit-unitnya itu? Kalau unit penjualan itu hanya ada pimpinan-pimpinannya yang mereka yang memang melakukan titik-titik penjualan di daerah yang sudah ditunjuk oleh pimpinan seperti itu. Iya. Dan sekarang ini alhamdulillah di 2019 kemarin lagi-lagi karena penjualan di tahun itu cukup lumayan bagus, Bang. Jadi sekedar informasi, kita sekarang tidak berstatus cabang lagi. Kita sekarang sudah berstatus wilayah sama dengan Makassar. Yang kantornya itu sekarang yang saya tempati itu di depan Indomaret Lorong Hoga itu. Jadi itu kantor wilayah membawahi wilayah timur Indonesia. Iya, itu yang masih belum dipahami sama teman-teman ini. Luar biasanya kita punya penjualan sekarang ini kita sudah berada di titik menjadi kantor wilayah. Jadi kita membawahi wilayah Fakfa, kemudian Ternate. Kendari otomatis di bawahnya kita, tapi dia tetap ada di bawah wilayah Makassar. Oh iya, di bawah wilayah Makassar. Iya, kami dikasih bagian timur Indonesia akhirnya. Justru Bau-Bau ya. Betul, justru Bau-Bau yang akan menghandle wilayah timur Indonesia. Betul. Luar biasa. Karena di 2000 saya ingat betul di 2020 kemarin kita ada melakukan penjualan itu
sekitar hampir 300 polis di Kota Bobo dalam setahun. 300 polis. 300 polis dalam setahun itu di luar di luar internal BRI itu Bang. Oke. Jadi di luar internal BRI. Ya Pak Slim, fasilitasnya, fasilitas asuransi itu apa saja? Siap. Untuk fasilitas asuransi sendiri, kami yang paling sekarang lagi hits-hitsnya di Kota Bau-Bau, kita ada jualan Profitera Syariah namanya. Jadi Profitera Syariah ini membackup asuransi, cuman dia asuransi jiwa. Jadi si nasabah ini bisa melakukan membuka polis sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, misalkan per bulan, per 3 bulan, dan per tahun. Jadi si nasabah bisa memilih seperti Fasilitasnya itu. asuransi jiwa ya. Betul. Oh iya. Dan bagusnya dia Bang, kalau asuransi pada umumnya itu mengikat kontrak sampai di akhir kontrak baru melakukan transaksi, misalkan kita butuh dananya baru boleh diambil, kalau kita tidak. Di tahun ke-6 kita sudah bisa mencairkan dananya jika si nasabah tiba-tiba membutuhkan ini. Jadi itu perbedaannya dengan asuransi murni yang dijual di luar perbankan. Seperti itu. Yang jelas ya pemirsa Sentral Buton Bank Full TV yang ada di mana saja, tentunya di Bau-Bau dan sekitarnya ya. Juga adik-adik pengunjung pencari kerja, ini informasi yang sangat menarik ya. Ternyata BRI Life itu ya bekerja di bidang asuransi tentunya. Nah ini informasi yang sangat luar biasa. Nanti adik-adik semua bisa mengembangkan informasi ini ya kepada keluarga. Juga tadi fasilitasnya sudah diceritakan. Nah struktur itu sendiri, Pak Aslim kan butuh karyawan. Mau ditempatkan kemana mereka nantinya? Untuk di job fair kali ini itu kebetulan kemarin saya pengajuan untuk kita lagi butuh 5 orang wanita, terus 5 orang putra, itu untuk posisi financial advisor. Jadi financial advisor ini Bang memang posisinya 5 putra 5 putri ya? Iya 5 putra 5 putri. Oke. Jadi posisi sebagai financial advisor. Financial advisor ini jadi dia sebagai lini depan lah seperti itu Bang, yang akan ketemu sama nasabah untuk menjelaskan produk-produk ini nantinya. Oke, ya, jadi ini ya, bisa ya dipahami ya adik-adik semua ya. Oke, buruan ke loket atau ke booth BRI Life. Ya, lanjut Pak Slim. Yang dibutuhkan itu financial advisor. Financial advisor. Tentu mereka di garis terdepan ya. Siap. Untuk menghadapi nasabah. Ya. Sebagai kepala cabang Pak Aslim, untuk karyawan yang ada di cabang Bau-Bau ini gimana? Iya, untuk di cabang Bau-Bau, alhamdulillah kita sekarang yang terdaftar di sistem itu ada sekitar hampir 30-an untuk di cabang Bau-Bau sendiri. Luar Bang, biasa ya. Untuk yang paling banyak posisinya itu memang di teman-teman financial advisor ini, karena memang mereka ini kalau di perusahaan mungkin biasanya kan namanya saja yang berubah seperti itu, tapi pada intinya teman-teman itu akan melakukan aktivitas sales, jadi penjualan. Mereka ini adalah orang-orang yang akan melakukan aktivitas sales. Nah, dalam kesempatan ini juga mungkin Bang, ini saya mau sampaikan. Jadi adik-adik tidak perlu malu, karena kan yang jadi kendala juga kita sekarang kan adik-adik, apalagi makanya kenapa saya selalu antusias kalau teman-teman di Snaker buat kegiatan job fair. Saya itu paling antusias karena acara-acara seperti ini bisa mendekatkan kita sama teman-teman pelamar kerja. Iya. Jadi adik-adik tidak perlu malu ya. Iya. Jadi kan yang jadi masalah seperti itu Bang, artinya teman-teman di Bau-Bau ini tanpa mendiskreditkan teman-teman di Bau-Bau, ini kan kalau di medsos itu kalau kena dengar namanya marketing itu kan langsung seperti ada itu nama horor seperti itu. Masih ada yang muncul di kepala. Iya betul. Orang ya bahwa kalau sudah marketing itu pekerjaan berat seperti itu. Katanya sudah pekerja berat di lapangan. Betul. Kemudian fasilitas apa saja dan teman-teman karyawan ini tadi ditempatkan di mana dia? Iya, untuk teman-teman yang kita butuhkan 5 orang putra dan putri ini tadi memang rencananya kita akan tempatkan di wilayah Kepulauan Buton. Jadi wilayah Kepulauan Buton ini di bawah ini cabang Bau ini, iya betul. Ada Kabupaten Buton Tengah, kemudian di Kabupaten Buton, di Buton Selatan,
Ke Wakatobi juga mungkin. Iya betul di Wakatobi, kemudian nanti melihat ininya saja, jadi disesuaikan dengan kemampuannya nanti seperti itu. Yang jelas dari pihak manajemen akan memfasilitasi. Memfasilitasi tetap Bang. Iya, untuk karyawan dalam hal perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS kita tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini karena namanya kita perusahaan asuransi, jadi kita punya internal. Punya produk jadi sendiri teman-teman ya? tidak perlu khawatir, kita punya internal, bahkan lebih bagus lah dari ini karena kita fasilitasi lebih bagus. Kita kerja di bidang itu. Oke, tidak menyebut merek ya. Siap. Yang jelas asuransi punya kemandirian ya. Kita itu kerjasama sama Edmedica. Jadi kalau kesehatannya kita Edmedica, fasilitas pelayanannya itu ada di Siloam Hospital. Oke. Ya, yang jelas mandiri ya. Iya betul. Aman ya. Persoalan upah tentunya UMR. Iya, upah itu jadi rahasia perusahaan. Oke. Tapi yang jelas UMR dia. Siap. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Informasi yang sangat menarik dari Pak Aslim selaku Kepala Cabang BRI Life di Kota Bau-Bau. Saya masih mempertanyakan lagi alamat kantor tadi, kemudian teman-teman yang ditempatkan itu apakah mereka memang langsung ke lapangan menemui nasabah atau memang ada pendampingan pos lah gitu. Siap. Untuk teman-teman nantinya yang akan setelah seleksi 5 orang putra 5 orang putri ini, tentunya kita akan berikan fasilitas. Yang pertama itu teman-teman akan melalui tes dulu. Ada kita kalau di insurance kita harus ujian lisensi, jadi kita ambil lisensi dulu. Nah teman-teman ini setelah daftar kemudian kita nyatakan wawancara, terus misalkan dipanggil, teman-teman akan tes license, ngambil license untuk sebelum jualan. Nah pada saat lulus lisensi ini dari AAJI kalau kita di asuransi itu ada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Setelah dapat lisensinya, kemudian teman-teman ini akan didampingi dulu sama leader-leadernya. Nah leader-leadernya ini akan yang membimbing teman-teman nih sebelum dilepas ke nasabah-nasabah yang mungkin mereka cari sendiri seperti itu. Oke, tentunya tidak sebatas begitu saja, pasti ada jenjang karirnya juga ya. Betul. Oke, silakan. Nah, untuk jenjang karir ini menarik ini Bang, karena untuk jenjang karir ini saya sendiri nih yang rasakan. Jadi teman-teman perlu tahu, saya ini belum lama di BRI Life, mungkin sekitar masuk tahun ke-6 lah. Saya tahun ke-6 dengan posisi seperti ini, sama dengan teman-teman pada saat pertama mendaftar, saya itu jadi financial advisor juga. Makanya tadi kalau ada yang alergi sama marketing itu, saya biasanya orang yang pertama ini, karena memang saya rasakan itu. Jadi masuk, BRI Life ini bagusnya dia, manajemennya, dia tidak cari siapa yang dekat sama pimpinannya. Jadi kita tidak ada sistem dekat-dekatan seperti gitu. Betul. Perlihatkan angkanya teman-teman sebagai financial advisor 1 tahun, kalau memang angkanya dilihat bagus, insya Allah di tahun kedua pasti jenjang karir sudah mulai naik seperti itu. Ya punya angka ya, punya angka. Siap. Punya angka poin ya, punya poin ya. Iya. Oke. Iya, yang jelas berproses lah. Berproses, betul. Iya, enggak usah jauh-jauh, pengalaman dari Pak Aslim ini sampai kepala cabang ini kan luar biasa. Berarti memang pembinaan di marketing tadi yang kita katakan itu betul-betul didampingi terus ya. Betul. Untuk pengembangannya tadi itu ya jelas pasti ada tetap evaluasi monitoringnya ya. Siap, betul. Tetap ada evaluasi. Setiap berapa bulan? Kalau kita evaluasinya itu setiap tahun, bagusnya itu setiap tahun. Biasanya kalau di perusahaan lain itu mungkin dievaluasi per 3 bulan atau per 6 bulan sekali. Kalau kita evaluasinya di akhir tahun. Jadi teman-teman masih bisa leluasa untuk bergerak untuk pencapaian targetnya. Kalau teman-teman yang adik-adik ini sudah masuk 10 orang tadi. Iya. Ada kontrak kerja atau gimana? Kontrak kerja ada, kita per 1 tahun.
Kontrak kerjanya Per 1 tahun. iya betul yang saya katakan tadi per 1 tahun, dievaluasi, dilihat pencapaiannya di 1 tahun pertama. Kalau memang ini nanti kontrak berikutnya akan dikeluarkan setelah 1 tahun itu. Oke. Ada istilah tetap diperpanjang ya kalau Siap. mau ya, bisa juga untuk. Oke, Pak Aslim, kesan-kesannya dan mungkin motivasi kepada adik-adik pencari kerja ini, kesan tentang job fair ini, kemudian motivasinya, sekaligus closing statementnya Pak Aslim. Silakan Pak Aslim. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi mungkin saya ulangi buat adik-adik yang hari ini mungkin lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaannya, bukan hanya di Berry Life. Jadi banyak perusahaan di sini yang akan terima karyawan. Saya hanya berpesan bahwa yang saya katakan tadi, kita berproses dengan baik. Jadi adik-adik tunjukkan saja skillnya, tunjukkan kemampuannya, berproses dengan baik. Insya Allah kalau kita berproses dengan baik, maka manajemen juga akan melihat prosesnya itu dengan memberikan timbal balik yang cukup baik, seperti itu. Yang jelas niatnya dulu, keinginannya dulu ya. Iya, keinginannya kita dulu. Yang saya katakan tadi ulang-ulang. Jangan. Jadi marketing itu tidak usah alergi dengan kata marketing, teman-teman. Karena saya percaya ada coach yang mengatakan itu orang hebat hari ini itu adalah orang biasa-biasa saja di masa lalu, seperti itu. Berproses semua. Berproses, semua itu berproses, teman-teman. Luar biasa ya. Ya. Semangat ya, semangat. Jangan patah semangat. Semangat. Dan keseriusan. Untuk Berry Life, Bang, jadi kantornya tadi untuk Berry Life, mungkin jangan sampai teman-teman ada yang tidak sempat di sini. Kita itu berkantor cabang di depan Indomaret Lorong Hoga, tepat depan Indomaret Lorong Hoga. Di Jadi kalau Jalan teman-teman, Betombari. iya dari Jalan Betombari itu dari SMA 2, teman-teman naik lurus ke atas, pas di depan Indomaret baru itu yang di Lorong Hoga. Di situ ada kantor kami tuh, kantor cabang Bau-Bau ya. Jadi teman-teman yang tidak sempat hari ini atau besok di job fair, ya terakhir ya. Tapi kalau bisa kami punya langsung stand ke kantor di ya. sana, Langsung ke langsung kantor. boleh. Ada teman-teman yang bisa melayani adik-adik semua. Ya oke. Pemirsa Sentral Buton Bang Fuful TV yang ada di mana saja tentunya di Kota Bau-Bau dan sekitarnya, dan pengunjung Lipo Plaza dalam rangka Bau-Bau Job Fair 2023. Ini informasi yang menarik dari Pak Aslim. Silakan langsung berkunjung ke kantornya ya di Jalan Betombari. Kemudian kedepannya Pak Aslim tentunya tetap membuka diri ya. Karena memang kalau situasi marketing tangan petik tadi itu, yang alergi orang bilang kan ada yang keluar masuk itu pasti. Betul, ya, betul Bang. Gimana itu? Jadi itu dia, jadi kenapa kita terus hampir tiap tahun ikut, karena memang seperti yang Abang bilang tadi, namanya marketing ini, jadi teman-teman pasti keluar masuk. Karena mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah dirasa mungkin pekerjaannya agak berat, terus tidak mampu, jadi mungkin memilih untuk pekerjaan lain, jadi memang kebutuhannya akan ada terus, seperti itu Bang, akan ada terus. Mungkin tinggal nanti kami juga dari manajemen mungkin lihat kalau memang kuotanya memang belum memungkinkan untuk ditambah, mungkin akan belum. Dibatasi dulu ya. Iya, seperti itu. Mungkin dibatasi tapi dulu. kemungkinan akan ada terus itu akan. Kemungkinan ada itu tetap ada, tapi seperti yang saya katakan tadi nanti dilihat kondisinya. Jadi kan seperti yang Abang bilang tadi bahwa anak-anak ini bukan hanya diterima terus dilepas begitu saja, karena harus ada peran dari manajemen untuk bagaimana mereka ini sukses di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Hashtagnya Berry Life. Hashtagnya Berry Life itu proteksi masa depan terpercaya. Seperti Proteksi masa depan terpercaya, luar biasa. Ya. Nah ini tadi sudah kita diberikan motivasi ya kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa direnungi. Buruan ke booth Berry Life. Oke, terima kasih Mas Lim sudah bergabung di Talk Show pada sore hari ini. Ya, saya Bang Fuful pamit undur diri di ruang tonton Anda semua. Akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan ke Kakak Mita. Iya, kita masih di Bau Bau Job Fair 2023 yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau Bau. Dan pastinya talk show tadi akan ditayangkan secara tunda melalui aplikasi YouTube channel SBBF TV. Kita bisa dijelaskan apa itu SBBF TV, Mita? Central Buton Bang Fuhu. Ya. Ini mencangkup tradisional ya. Seputar Bau Bau, Seputaran Kota Bau Bau, Buton. Informasi atas nama seni, Amiruddin Hayun. hiburan-hiburan semua pokoknya ada di SBBF TV. Jadi kalian yang punya aplikasi YouTube di HP-nya